Pihak Jokowi juga menyatakan akan bertemu dengan SBY dalam waktu dekat. Apakah ini menindaklanjuti pertemuan Pak Syarif dengan petinggi PDI Perjuangan tadi? Saya pikir karena beliau kan dengan Pak Presiden terpilih dengan Presiden SBY itu kan komunikasinya kan memang intensif sekali. Dan tentu ini adalah merupakan kelanjutan daripada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Ya kan, kita kan ketahui juga Pak Jokowi pernah ke istana, ya kan terbuka, itu kan diketahui oleh publik semuanya. Pak Jokowi juga pernah menghadap pada saat setelah selesai perhitungan quick count, ya kan, malam-malam bersama-sama dengan Pak Yusuf Kalla. Jadi kalau menurut saya pertemuan tanggal 28 nanti itu kalau jadi itu mungkin merupakan komitmen mereka, ya kan, dan itu antara presiden yang akan lengser dengan presiden yang akan, dan saya pikir itu sebagai presiden terpilih sangat baik, ya kan, kalau dia bertemu dengan presiden sekarang, Presiden SBY, sehingga ya kan? penyerahan tongkat estafetnya berlangsung mulus. Iya, itu bagus. Di media Pak Syarif menyebutkan SBY melarang kader Demokrat menjadi Menteri Kabinet Jokowi. Ini sinyal bahwa Pak SBY itu enggan merapat ke PDI. Kita di Partai Demokrat itu memiliki mekanisme bahwa dalam hal ini, ya kan, semuanya itu adalah keputusan ada di tangan Pak SBY sebagai Ketua Umum Partai. Beliau kan juga sebagai Ketua Majelis Tinggi, sehingga kalau saja ada yang meminta kepada kader Partai Demokrat untuk menjadi apapun, ya, apalagi jadi menteri, tentu itu harus mintanya ke Ketua Umum. Sejauh ini memang ada larangan dari Ketua Umum Partai Demokrat? Tidak, bukan larangan, tetapi etikanya dan peraturannya begitu, ya kan. Dan kita kader Partai Demokrat, alhamdulillah mematuhi itu merupakan integritas kita. Jadi kalau ingin meminta kader Partai Demokrat bukan kepada kadernya, tetapi harus minta kepada Ketua Umum. Artinya bisa dipastikan bahwa tidak akan ada kader Demokrat yang akan menjadi menteri atau menjabat jabatan tertentu di Kabinet Jokowi nanti tanpa seizin SBY. Betul, tidak akan ada. Di awal Pilpres itu kan Demokrat memilih netral, tapi belakangan kemudian lalu merapat ke Gerindra. Pertimbangannya saat itu apa sih, Pak? Bukan merapat ke Gerindra, ya kan? Di situ kan ada koalisi Merah Putih. Ya, jadi begini. Pada saat kami memutuskan untuk memberi dukungan kepada Capres Prabowo dan Wapres Hatta Rajasa, itu disebabkan karena mereka secara sukarela mereka datang ke Partai Demokrat untuk memaparkan visi misi mereka. Setelah kami mendengar, kami tanya jawab, kami banyak bertanya, beliau memaparkan, dan kami mengambil kesimpulan bahwa visi misi mereka untuk 5 tahun ke depan itu segaris dengan visi misinya Partai Demokrat. Kalau mereka sangat responsif, apakah dengan kata lain Capres dan Cawapres nomor urut 2 acuh tak acuh begitu, Pak Syarif? Bukan acuh tak acuh, saya tidak tahu, ya. Saya tidak tahu, tetapi yang jelas kami tidak menerima permintaan untuk itu. Ya, apakah ini ada hubungannya dengan ketidakharmonisan hubungan antara SBY dengan Megawati? Itu saya pikir menurut saya terlalu jauh untuk berpikir begitu, tetapi bagi saya, bagi Partai Demokrat itu karena tidak ada permintaan dari Cawapres urut nomor 2, sehingga kami juga tidak mungkin memfasilitasi. Yang jelas di antara 2 capres itu hanya Prabowo dan Hatta yang menulis surat resmi kepada Partai Demokrat untuk memaparkan visi misi mereka, dan kami terima. Sehingga bisa dilihat kemudian Demokrat lebih condong ke koalisi Merah Putih dibandingkan koalisi PDI Perjuangan. Tidak ada alternatif bagi Partai Demokrat karena Capres-Cawapres nomor 2 itu tidak memberikan surat kepada kami. Pak Syarif, banyak yang menilai sikap Partai Demokrat ini, istilah bahasa Jawanya itu mulur mungkret, tidak tegas. Bermain-main di antara kedua koalisi. Bagaimana Anda menjawab ini? Begini, Partai Demokrat itu bukan mencari kekuasaan. Partai Demokrat itu bagaimana yang paling substansi adalah bagaimana membangun bangsa, ya kan? Nah, kami
tentunya melihat siapa capres-cawapres yang sama dengan visi misi Partai Demokrat, itulah yang kami dukung, ya kan? Jadi ini bukan menyangkut masalah blok A atau blok B, bukan. Tetapi siapa yang betul-betul memperjuangkan kepentingan rakyat, siapa yang betul-betul memiliki visi misi yang sama dengan Partai Demokrat, ya pasti kami dukung. Intinya substansi yang sebenarnya itu. Iya. Itu yang seperti Anda katakan di awal tadi, menjadi partai penyeimbang. Belum pada saat itu belum istilah penyeimbang itu kan sekarang ini. Untuk kedepannya nanti menjadi partai penyeimbang. Nah, bagaimana kemudian bentuk konkretnya partai penyeimbang itu, saya akan bertanya kepada Pak Syarif nanti di segmen selanjutnya, ya Pak ya. Boleh. Pemirsa tetaplah bersama kami.